Pemirsa, perang Iran dan Israel membuat keamanan Timur Tengah terancam. Lantas bagaimana nasib Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Situasi geopolitik Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Serangan ini merupakan balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Insiden ini sontak menimbulkan kekhawatiran terhadap status Qatar sebagai tuan rumah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Qatar bersama Arab Saudi telah ditunjuk sebagai penyelenggara pertandingan grup putaran keempat yang akan diikuti 6 negara, yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Format yang digunakan adalah round robin terpusat di 2 negara, dengan pemenang grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke playoff zona Asia. Hingga kini, AFC dan FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan perubahan venue. Namun, eskalasi militer lebih lanjut atau ancaman serangan tambahan dapat membuat penyelenggara mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut lagi, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Halo, selamat malam, Bung Joy. Selamat malam, Diandra. Baik, Bung Joy, kalau misalnya kita melihat nih dinamika internasional saat ini, di mana Qatar ini bisa dianggap aman tidak di tengah ketegangan di kawasan akibat perang Iran-Israel menjelang dia jadi tuan rumah begitu? Ya, sangat tergantung perkembangan di Timur Tengah dalam 1-2 bulan ke depan ya. Karena kan memang putaran keempat itu akan digelar pada bulan Oktober. Jadi Juli, Agustus ini akan sangat menentukan apakah eskalasinya membesar atau mereda. Karena kan ini juga mengganggu bukan cuma sepak bola kan, mengganggu perekonomian global, mengganggu penerbangan, mengganggu semua sebetulnya, stabilitas global juga terganggu, mata uang juga naik turun tidak menentu. Jadi memang harusnya ini dunia bersatu lah ya, untuk bukan saja untuk sepak bola tapi juga bukan untuk perdamaian, untuk ekonomi yang lebih stabil. Ini kan jadi masalah global juga gitu loh, ketegangan di Timur Tengah ini. Jadi ya mudah-mudahan lah dalam 1-2 bulan ke depan ini ada perubahan yang signifikan. Kalaupun tidak ya memang harus ada, karena kan Arab Saudi dan Qatar ini berada seolah-olah di tengah-tengah konflik ya, antara 2 negara, bahkan ada negara lain juga yang ikutan bergabung dalam konflik itu kan, jadi makin runyam. Tapi ya mudah-mudahan tidak, eskalasinya tidak membesar lah, sehingga ya bisa berjalan sesuai rencana. Karena memindahkan tuan rumah pun tidak mudah sebetulnya, karena akan banyak tuntutan, akan banyak biaya juga yang keluar, belum lagi urusan broadcasting, urusan macam-macam lah, administrasi. Ya menurut saya itu akan high cost dan akan merugikan banyak pihak juga. Baik. Kalau Bung Joy melihat, apakah ada potensi negara peserta ini menolak bermain di Qatar karena faktor keamanan? Ya, kalau potensi menolak ada, tapi apa yang sudah diputuskan oleh AFC sepanjang tidak berubah, ya itu harus dipatuhi, karena ya, itu kan mandatori. Suka tidak suka, saya berkali-kali bilang ketika Irak melakukan protes terhadap AFC, lalu kemudian juga PSSI juga berencana melakukan protes, saya bilang itu perang yang tidak bisa kita menangi. Karena memang Indonesia kan tidak punya lobby yang baik ya di AFC. Mungkin kalau di FIFA mungkin malah ada, tapi di AFC justru tidak ada. Ini kan menurut saya agak menyedihkan. Nah ini barangkali juga pelajaran ya bagi Indonesia supaya bisa menempatkan orang-orang terbaiknya di AFC. Karena kan sekarang dikuasai oleh orang-orang dari Jazirah Arab. Ini yang menurut saya juga ke depan kita harus melihat politik sepak bola global ini penting. Karena kan penunjukan Arab Saudi dan Qatar ini kan sebetulnya juga kontroversial. Karena awalnya kan sebetulnya putaran keempat itu akan digelar di tempat netral.
meskipun saya juga paham mencari tempat netral untuk urusan kualifikasi Piala Dunia juga tidak mudah. Jadi ya ini pelajaran lah bagi kita semua. Tapi kalau sudah ditetapkan dan tidak ada perubahan dari AFC, ya harus ikut karena itu mandatori. Baik, kalau Bung Joy melihat kesiapan Qatar dalam menghadapi tekanan geopolitik terhadap kelangsungan turnamen ini akan seperti apa, Bung Joy? Saya kira karena memang di kawasan itu kan persoalannya kan lintas udara dan keamanan global juga kan bisa menjadi pertimbangan gitu loh. Tapi kalau mereka misalnya menjamin nggak akan ada misalnya peluru kendali yang nyasar ke Qatar gitu ya, karena mereka juga punya sistem pertahanan, Arab Saudi pun kan demikian lah. Kalau mereka menjamin itu dan AFC oke, rasanya memang tidak ada alasan untuk memindahkan. Jadi memang harusnya sih kalau saya melihatnya dalam konteks Indonesia, kita bersiap aja lah. Mau jadi tuan rumah ya siap, kalau tidak menjadi tuan rumah ya siap. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat di putaran keempat ini, apa yang akan dihadapi Indonesia, siapapun apakah nanti akan main di Arab Saudi atau di Qatar, kan sebetulnya tidak lebih sulit atau tidak lebih baik daripada yang sudah dihadapi Indonesia di grup C. Ya kan, di grup C itu kan semuanya sudah yang terbaik, Jepang, Arab Saudi, Australia, kecuali Bahrain ya, karena mereka kan bukan di pot utama waktu undian grup. Yang lain semua di pot 1, nomor 1 semua. Jadi kalau kita berhadapan katakanlah dengan Uni Emirat Arab atau dengan Qatar, dengan siapapun nanti yang akan dihadapi di putaran 4, ya harusnya siap-siap aja karena kan confidence-nya udah cukup baik ya, bisa melewati putaran ketiga. Menurut saya dengan cukup sukses ya. Saya rasa sih nggak ada masalah dengan bermain dimanapun, entah di Arab Saudi, entah di Qatar. Baik, terima kasih banyak Bung Joy sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sepak bola, salam sehat selalu Bung. Sama-sama, terima kasih. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Kepala Badan Tim Nasional Sumarji memastikan skuad Garuda Muda yang akan berlaga dalam ajang Piala AFF 2025 akan memaksimalkan pemain lokal. Hal ini diketahui dari hasil pemanggilan pemain dilakukan pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg yang kini seluruhnya tengah melakukan pemusatan latihan. Skuad Garuda Muda terus melakukan pemusatan latihan jelang perhelatan Piala AFF 2025 yang akan berlangsung 15 Juli mendatang. Dari pemusatan latihan yang telah dimulai 20 Juni lalu hingga 14 Juli mendatang, seluruh pemain telah memenuhi panggilan dan hingga kini masih melakukan persiapan. Dari daftar pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, didominasi pemain lokal. Ketua PSSI Erick Thohir sempat mendatangi langsung pemusatan latihan dan bertemu para pemain untuk memberikan semangat. Sementara Kepala Badan Tim Nasional Sumarji memastikan skuad Garuda Muda yang akan berlaga dalam ajang Piala AFF 2025 ini akan memaksimalkan pemain lokal. Sekarang ini kan kita sudah memanggil dan sudah TC U23. Ya, yang ada saat sekarang ini yang akan kita pakai untuk memperkuat Timnas U23 menghadapi AFF di bulan depan ini. Sehingga kita tidak akan memanggil yang tidak melaksanakan TC. Yang jadi satu dengan TC saat inilah yang akan memperkuat AFF. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg pun mengaku senang mendapat bantuan dari Simon Tamahata yang kini menjadi asisten pelatih untuk ajang Piala AFF U23 2025. Kehadiran Simon ini akan membuat Timnas Indonesia U23 semakin matang dalam menghadapi Piala AFF U23. Gerard dan Simon pun bertekad membangun kekuatan Timnas Indonesia U23. Garuda Muda akan tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga pembuka akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Brunei 15 Juli mendatang di GBK.